الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sadaqallahul azim. Masyarul muslimin, jamaah sidang salat zuhur, ayyuhas shaimun was-shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah juga kita bisa melaksanakan ibadah saum sekaligus juga ibadah-ibadah yang lain di bulan yang mulia ini. Tema yang saya sampaikan pada kesempatan ini adalah tentang 10 sahabat Nabi yang saat hidupnya sudah diberitakan atau diberitahukan kabar gembira bahwa mereka calon penduduk surga, yang dimaksud tanpa hisab. Insya Allah kita juga semuanya calon surga, dan mudah-mudahan berharap juga tidak mampir di neraka. Cuman kalau yang 10 tadi namanya disebut Nabi langsung, kalau kita secara personal tidak disebut. Tapi ada jaminan di hadis lain, jaminan umum seluruh umat yang beriman. Nanti insya Allah itu pada simpulan pertemuan yang ketiga. Simpulan itu kita akan ke bawah. Jamaah rahimakumullah, Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, "Tsummal baqina minal asyaratil ladzina aujaba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jannah." Ila akhiril qauli, yang artinya ada 10 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan bahwa mereka dijamin masuk surga. Lalu kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk mencintainya dan menghormatinya sesuai dengan kadar yang semestinya. Lalu kemudian setelah itu kita wajib mencintai sahabat-sahabat yang lain setelah yang 10 ini. Di mana dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdurrahman bin Auf, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, juga riwayat Imam Ahmad, dan Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan hadis ini hasan sahih. Qala Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakrin fil jannah, wa Umaru fil jannah, wa Utsmanu fil jannah, wa Aliyun fil jannah, wa Talhatu fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'dun fil jannah, wa Sa'idun fil jannah, wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut 10 orang ini secara sharih, secara jelas nama-namanya di depan para sahabat yang lain. Di antaranya yang 4 orang ini adalah Al-Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang selanjutnya adalah Tolhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan Abu Ubaidillah. Tentu tidak mungkin hari ini dalam waktu yang kurang dari 1 jam, hanya sekitar 30-40 menit, menceritakan 10 orang mulia. Kalau namanya saja selesai disebut. Tentu yang akan kita ceritakan sifat-sifatnya yang perlu kita teladani. Kenapa dia menjadi orang yang mulia dan dijanjikan surga? Tentu kan muncul pertanyaan itu di hati kita. Kenapa? Siapa dia? Di mana kelebihannya? Jamaah saudaraku seiman rahimakumullah, pertama Abu Bakar As-Siddiq. Beliau itu usianya terpaut 2 tahun di bawah Nabi. Jadi lebih muda dari Nabi 2 tahun. Menjabat khalifah pasca Rasulullah wafat selama 2 tahun. Dan beliau wafat di usia 63 tahun karena sakit.
Beliau satu nasab dengan Nabi, ketemu pada kakeknya, yaitu dari kakek yang bernama Murrah. Adapun kenapa Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq? Ini bukan sembarang gelar, karena Siddiq itu jaminan surga. Orang-orang yang di surga adalah minan nabiyyin wasiddiqin. Kelompok kedua setelah Nabi yang dijamin masuk surga tanpa hisab adalah Siddiqin. Dan Siddiqin itu orang yang terang-terangan disebut Allah dan Rasulnya mendapat gelar itu. Ini kan Siddiqin sifatnya umum. Siapapun orang yang memiliki siddiq, kejujuran, itu dijamin surga. Cuman nggak bisa seorang mengklaim dirinya siddiq kecuali yang nyebut oleh Allah atau Rasulnya. Atau orang lain menyebut, itu pun tidak jaminan, namanya sebutan dari orang. Abu Bakar langsung disebut oleh Nabi, dia adalah As-Siddiq. Gara-garanya adalah ketika Nabi pulang Isra Mi'raj di satu malam 27 Rajab, waktu itu belum subuh. Lalu Rasulullah duduk bengong. Ini kalau saya ceritakan luar biasa nih dampaknya di tengah umat, gejolaknya kan besar. Tidak diceritakan, saya terima wahyu, perintah sholat, harus diceritakan. Kalau tidak diceritakan ya saya salah, diceritakan ini luar biasa. Nabi itu bingung mikirin. Datanglah Abu Jahal waktu itu pagi-pagi. Ngapain pagi-pagi bengong? Iya, semalam saya pulang dari Isra Mi'raj, dari sini ke Palestina, Masjidil Aqsa, terus ke langit ketujuh, sekarang udah balik. Wah, diketawain dah Abu Jahal. Mau nggak aku kumpulin orang-orang di Bukit Sofa, kamu cerita. Tujuan Abu Jahal mah biar Nabi ditinggal, dia tidak dipercaya lagi, karena dianggap orang gila, nggak masuk akal. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu lebih dari 3000 kilo, dan itu perjalanan orang naik onta saja kira-kira pulang pergi 2 bulan. Ini ditempuh pada saat itu nggak ada kendaraan lain, belum terbayang mereka dengan pesawat, belum ada, mobil pun belum ada, nggak kebayang. Paling kalaupun naik kuda pulang pergi mungkin 2 minggu, kalau onta 2 bulan. Kok ini satu malam? Tidak cuman ke Palestina, bahkan ke langit. Ini orang udah nggak waras, dianggap Abu Jahal. Kebetulan ini momen. Mau nggak kamu cerita di Bukit Sofa? Nanti saya kumpulin orang-orang. Boleh, kalau kamu mau ngumpulin orang, terima kasih atas kebaikanmu. Orang-orang teriakin, kumpul. Ketika itu kemudian Nabi pun naik bercerita. Sebagian sahabat semakin kuat imannya. Sebagian lagi mulai meragukan, ini Nabi Muhammad waras enggak sih ya? Jangan-jangan udah mulai rada-rada. Maka yang memang imannya lemah dan ragu keluarlah dari Islam. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu sekaligus juga penyaringan keimanan, penyaringan sahabat. Bahkan Nabi saat itu ditimpuk sama Abu Lahab, cuman meleset nggak kena. Hanya untuk inikah engkau kumpulkan aku mau cerita tentang kebohongan. Diam-diam Abu Jahal keluar dari kerumunan, nemuin Abu Bakar yang ada di rumahnya, belum ikut datang. Ditanya Abu Bakar, aku mau tanya, ya ada apa? Kalau ada orang cerita satu malam pulang pergi dari Mekah ke Palestina dan sudah balik lagi, bahkan nggak sampai semalam penuh, kamu percaya enggak? Abu Bakar tanya, yang ngomong begitu siapa? Ya temenmu itu. Ya temen yang mana, kan temen saya banyak. Ya orang gila itu. Maksudmu siapa? Sebut saja. Muhammad itu. Oh, kalau dia yang cerita. Lebih dari itu aku percaya. Kalau Abu Bakar timbangannya bukan akal, timbangannya iman. Kan Nabi pergi ke sana otomatis bukan kemauan sendiri, bukan dengan tenaganya sendiri. Pasti ini perbuatannya Allah yang kekuasaannya absolut, tidak bisa dihalangi oleh apapun, materi apapun. Kalau lebih dari itu saya percaya, wah ternyata kamu lebih gila dari Muhammad, itu kata Abu Jahal. Maka akhirnya Abu Bakar disampaikan kepada Nabi, karena menemui Nabi, apakah benar kitab ini? Iya, aku mempercayainya setelah diberitahukan Abu Jahal. Maka Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq, artinya yang membenarkan.
Kalau Nabi sifatnya as-siddiq, as-sidqu itu kalau Nabi, dalnya disukun. As-sidqu artinya benar. Kalau Abu Bakar as-siddiq, dalnya pakai tasdid. As-siddiq kemudian ditambah ya. Itu artinya membenarkan. Beda ya. Kalau sidqun atau siddiq, Nabi itu benar. Kalau siddiq membenarkan. Kalau Nabi benar karena dirinya dikasih kebenaran oleh Allah untuk menyampaikan tanpa kebohongan. Kalau Abu Bakar bukan orang yang benar, tapi membenarkan semua yang disampaikan Nabi. Itu as-siddiq. Kemudian dalam kisah yang lain, itu satu keimanan Abu Bakar. Sampai Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi, andaikan imannya Abu Bakar ditimbang dengan seluruh iman umat manusia disatukan, maka masih berat imannya Abu Bakar. Itu subhanallah, Nabi sendiri yang ngomong. Artinya sedikit pun di hati Abu Bakar tidak ada keraguan. Bahkan di saat perang Tabuk, perang terakhir di zaman Rasulullah masih hidup. Perang Tabuk itu perang kaum muslimin melawan tentara Romawi. Tempatnya di Tabuk, di luar kota Madinah. Di mana setelah Fathu Makkah, orang-orang Nasrani semakin ketakutan karena orang-orang musyrik di Mekah masuk Islam semua. Wah, ini nanti bisa semakin kuat, Islam bisa menyerang kita. Sebelum mereka bertindak, kita harus duluan. Tapi berita nubuah sampailah pada Nabi bahwa tentara Romawi sedang menyiapkan pasukan 40.000 pasukan dengan persenjataan lengkap. Nabi pun mengumpulkan pasukan sejumlah 30.000 relawan. Ya, karena tidak disebut pasukan kan harus dilatih dulu. Kalau nggak dilatih relawan. Ya mungkin ada yang pasukan terlatihnya berapa orang. Dan saat itulah sahabat berlomba-lomba memberikan sumbangan. Sumbangan yang paling fantastis adalah Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan kalau Abdurrahman bin Auf sepertiga dari hartanya dia sumbangkan. Utsman bin Affan separuh dari hartanya disumbangkan. Abu Bakar As-Siddiq seluruh harta miliknya disumbangkan tanpa disisakan. Sampai Rasulullah pun bertanya, Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk anak dan istrimu? Aku tinggalkan untuk anak dan istriku Allah dan Rasulnya, dengan penuh keyakinan, ketegasan dan ketenangan. Tidak ada sedikit pun raut keraguan di wajahnya dan ketakutan. Begitu yakinnya, luar biasa. Dan pada akhirnya memang perang ini yang terjadi pada bulan Rajab sampai bulan Ramadan, itu tidak terjadi tempur fisik, tidak terjadi adu fisik, karena memang mereka diporak-porandakan oleh angin 3 bulan lamanya, dan akhirnya tidak terjadi kehancuran fisik. Maka mereka menyerah, pergi pulang takut, dan Islam meraih kemenangan tanpa ada korban. Itu Abu Bakar menyumbangkan seluruh hartanya. Jadi luar biasa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Begitulah kemudian ketika Abu Bakar dipilih oleh Allah, di mana seluruh sahabat semuanya sudah berhijrah dari Mekah ke Madinah saat Islam masih awal. Lalu Nabi sendiri ditanya Abu Bakar, wahai Rasulullah, engkau kapan mau berhijrah? Menunggu perintah Allah. Nabi itu tidak mau gegabah melakukan tindakan atas kemauan sendiri. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi mengatakan dan melakukan sesuatu berdasarkan kehendak dirinya, tetapi berdasarkan petunjuk dan perintah Allah. Nanti kalau Allah sudah perintah, aku berangkat. Kamu jangan berangkat dulu ya, dipesan Nabi. Ali diantaranya sama Abu Bakar belum berangkat, dan beberapa orang yang lain hampir sudah berangkat semua, bahkan Umar pun sudah berangkat. Di satu malam, maka Nabi diperintahkan Allah untuk segera meninggalkan kota Mekah ke Madinah. Dan tidak tanggung-tanggung Allah berpesan melalui lisan Jibril, ajak Abu Bakar. Betapa tidak bahagianya ketika Abu Bakar dihampiri rumahnya, tok-tok, assalamualaikum, pasti buka adalah Rasulullah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa wahai Rasulullah? Ayo malam ini kita berangkat. Kenapa engkau mengajak aku? Abu Bakar bertanya, Rasulullah menjawab, Allah yang nyuruh aku mengajak kamu. Subhanallah. Menangislah Abu Bakar.
Betapa tidak menangis. Bapak kalau ditunjuk oleh seorang presiden atau gubernur, namanya disebut, dipilih, tentu Bapak bukan sembarangan orang. Abu Bakar merasa namanya disebut Allah untuk mendampingi Nabi hijrah. Terharulah dia menangis. Mekah Madinah itu 450 km kalau naik mobil jalan lurus. Pada saat itu belum ada jalan aspal, jalan berbatu, berkelok, tandus. Kalau kita nggak pakai sendal, kaki berdarah-darah. Mungkin kalau jalan berkelok ya jadi 500 km. Dari sini ke Semarang lebih. Dari sini ke Semarang cuma 441 km. Kalau Solo 580 km. 500 km lebih. Berarti hampir sebelum Solo lah. Itu suruh menemani jalan kaki. Kadang naik onta. Itu onta juga dipinjemin sewa sama orang Yahudi. Tapi sebelum berangkat menuju Madinah, berbalik arah dulu untuk bersembunyi di Goa Sur. Di saat bersembunyi selama 3 hari itu, orang-orang kafir mencari-cari, muter-muter dengan kudanya mengejar, pasti akan ketemu karena dia tidak naik kuda menurut mereka. Ubek-ubek itu kota Mekah nggak ketemu sampai akhirnya berdiri di pintu Goa Sur. Dari dalam tentu jelas tampak kaki-kaki mereka karena di luar terang, di dalam gelap. Abu Bakar gemetar. Sementara orang kafir tidak melihat. Di saat Abu Bakar gemetar, maka Allah memberikan kabar. Id akhrajahul ladzina kafaru thaniyasnaini idhuma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ingatlah ketika orang-orang kafir mengusir mereka berdua. Lalu mereka berdua bersembunyi di dalam gua dan yang satu ketakutan. Maka sahabatnya berkata, maksudnya Nabi berkata, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut dan sedih. Gak usah khawatir. Allah ada bersama kita. Kita pasti dijaga. Ini orang yang dipilih Allah langsung untuk menamai Nabi. Tentu saja ini juga isyarat untuk menjadi ahli surga. Sementara dalam satu peristiwa hadisul ifki, Abu Bakar begitu marahnya. Hadisul ifki itu cerita dusta yang menimpa Aisyah. Aisyah dituduh berselingkuh dengan Sofwan. Yaitu dianggap bahwa Aisyah itu perempuan nista. Ternyata dia berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Salah satu penyebar beritanya adalah Mistah bin Usasah. Siapa dia? Saudara sepupunya Abu Bakar. Dan dia orang miskin yang hampir setiap hari dibantu nafkah untuk makan sehari-hari. Kok tiba-tiba memfitnah, menyebarkan berita dusta, namanya buhtanun azim, hadisul ifki, bahwa Aisyah berselingkuh. Ini berita menyebar sampai sebulan lamanya. Nabi dalam sebulan itu tidak bicara dengan Aisyah. Aisyah dibuatnya sedih, enggak kepalang tanggung, sampai makan susah, tidur susah. Urus sering, badannya sakit-sakitan, badan demam tinggi tak bisa bangun. Sampai ayahnya Abu Bakar dan ibunya bertanya, Aisyah bener enggak sih? Sumpah-sumpah, kalau aku katakan tidak benar kalian tidak percaya, kalau aku katakan benar saya tidak melakukannya. Terserah, biarlah Allah yang memutuskan, kata Aisyah. Terus berita bergulir. Rasulullah pun ketemu Aisyah melengos. Betapa sedihnya Aisyah. Sampai kemudian turunlah surat, yaitu surat An-Nur ayat 11 sampai 22. Allah memberitahukan bahwa Aisyah tidak melakukan perbuatan itu. Sebelum ayat ini turun, Umar pernah nanya sama Rasulullah. Di saat Rasulullah sedang memikirkan Aisyah dalam kesedihan, wahai Rasulullah, maaf saya mau tanya, sebenarnya engkau menikahi Aisyah atas perintah siapa? Perintah Allah, begitu kata Nabi. Oh, kalau memang engkau menikahi Aisyah perintah Allah, mustahil kalau Allah menipu kamu.
pasti ini berita dusta yang tidak pantas untuk diceritakan. Betul lah, setelah Umar bertanya begitu, Allah menurunkan ayat surat An-Nur 11-22. Akhirnya terungkaplah di tengah umat bahwa Aisyah suci, tidak melakukan. Itu hanya berita fitnah yang awal mulanya disebarkan orang munafik yang tidak suka dengan Nabi. Tapi Abu Bakar sudah terlanjur emosi. Aku mulai sekarang akan menghentikan nafkah untuk Mistah bin Usasah. Kurang ajar, saudara sepupu gak tahu diri. Kemudian Allah menurunkan ayat. Apakah engkau akan menghentikan nafkah kepada orang miskin dan dia adalah kaum kerabatmu? Berilah maaf, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Maka kemudian Abu Bakar pun memberikan maaf. Luar biasa. Mungkin kalau kita nggak ada kali maaf, Abu Bakar bisa memberi maaf dan mau memberikan nafkah lagi. Betapa tidak memfitnah Nabi dan istri Nabi, dan itu putrinya sendiri. Kemudian dalam kasus memerdekakan Bilal, ini diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Lail ayat 19-21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma li ahadin indahum min ni'matin tujza illa btigha wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda. Dikasih tahu ayat ini padahal tidak seorang pun yang akan memberikan balasan kepada dirinya. Tidak lain yang dilakukan hanya semata-mata mengharapkan ridha Allah dan kelak dia akan mendapatkan surga. Kisahnya adalah ketika Bilal, keislamannya akhirnya diketahui oleh majikannya. Bilal ini budak yang berasal dari Habasah. Habasah itu kalau sekarang Ethiopia, Afrika. Orangnya sangat hitam, suaranya keras, dan memang orang Afrika terkenal rata-rata suaranya keras. Untuk adzan itu lumayan karena zaman dulu belum ada speaker. Ketika Bilal diperintah Umayyah menyiksa Amr bin Yasir, dikasih cambuk karena Amr bin Yasir Islamnya ketahuan. Bilal malah melemparkan cemeti atau cambuknya, tidak mau memukul. Sementara memang Amr bin Yasir sudah tahu Bilal Islam, yang lain belum tahu. Dengan dilemparkan cemetinya itu tidak mau memukul, ketahuan lah kalau Bilal sudah Islam. Dan saat itu memang Umayyah sedang mengumpulkan dedengkot-dedengkot kafir Quraisy. Betapa malunya Umayyah punya budak masuk Islam. Pada saat itu orang-orang kafir kalau ada istrinya atau anaknya masuk Islam merasa terhina. Di situ merasa dipermalukan Umayyah, marah besar. Disiksa lah Bilal dari hari ke hari. Kadang-kala diikat, diseret-seret anak-anak, ditimbukin batu. Kadang dipakaikan baju besi, dijemur siang hari berjam-jam. Pada akhirnya Bilal pun suruh terlentang di atas batu atau padang pasir yang panas di siang hari, ditindih batu besar. Dan saat itulah Abu Bakar lewat, melihat Bilal sedang mengatakan ahad, 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 Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Maka Abu Bakar menegur, hai Umayyah, akankah engkau siksa? Hanya orang itu mengatakan Tuhan ke Allah, kau tak perlu ikut campur Abu Bakar, dia adalah budakku. Ini urusanku. Kalau begitu aku beli. Kau mau beli Bilal budakku? Iya. Kau berani bayar harga tinggi? Silahkan. Kau pasang harga berapa? Ibaratnya kalau sekarang misalnya budak harganya itu cuman 10 juta, itu dijual dengan 100 juta. Kan ini udah lebaynya luar biasa. Di luar nalar. Tapi Abu Bakar tidak menawar. Baik, langsung dia keluarkan cash, aku bayar. Merdekalah Bilal. Turunlah surat Al-Lail ayat 19-21. Ketika Umar bin Khattab tidak menerima kenyataan Rasulullah wafat, karena Rasulullah rumahnya dekat dengan Masjid Nabawi, sehingga ketika Rasulullah wafat, sahabat kumpul di dalam Masjid Nabawi. Umar pun menyuruh masuk, lalu pidato dengan berapi-api. Siapa yang berani mengatakan Rasulullah wafat, aku penggal lehernya. Semuanya pada takut, diam, nunduk, nggak ada yang berani ngomong. Maka masuklah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat 30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau akan mati dan mereka semua akan mati. Sesungguhnya Muhammad itu mati dan mereka para rasul juga mati. Lalu Abu Bakar mengutip surat Ali Imran 144. Wa ma Muhammadun illa rasul
qad khalat min qablihir rusul afa ibmata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurullaha syai'a. Al-ayat. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Apakah jika dia mati atau meninggal dunia atau dibunuh oleh orang kafir, engkau akan berbalik ke belakang murtad? Barang siapa murtad berbalik ke belakang, sedikit pun tidak akan merugikan Allah. Maka kemudian Umar itu pada saat itu saking sedihnya mendengar Nabi wafat, lupa dengan ayat ini. Berbeda dengan Abu Bakar, sedih ya sedih, tapi ayat tidak lupa. Umar saking terbawa sedihnya yang luar biasa, lupa dengan ayat ini. Setelah diingatkan ayat ini, beristighfarlah Umar, memeluk Abu Bakar sambil menangis, barulah menerima. Suasana menjadi tenang kembali. Intinya yang ingin saya ceritakan bahwa Abu Bakar itu sahabat yang luar biasa, sahabat pilihan, sahabat yang diangkat oleh Rasul dan oleh Allah menjadi mertuanya Nabi, sekaligus sahabat sekaligus mertua. Dan pada masa mudanya berbisnis bersama. Ketika Nabi menikahi Khadijah, belum jadi Rasul, itu tinggal berdampingan bertetangga dengan Abu Bakar, teman karib sejak masih muda, berangkat dagang bersama, cerita bersama, dan Abu Bakar tahu persis akhlak Nabi. Dan pada akhirnya beliau terpilih menjadi mertua dan sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian Umar bin Khattab, sedikit waktu yang tersisa, Umar bin Khattab itu juga sahabat juga mertua. Usianya terpaut 6 tahun lebih muda daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maaf, yang 6 tahun itu Utsman ya, 13 tahun. Umar tuh 13 tahun lebih muda daripada Rasulullah. Kalau Utsman terpaut 6 tahun lebih muda dari Rasulullah. Umar masuk Islam 3 hari sesudah Hamzah. Umar masuk Islamnya 6 tahun setelah Nabi diangkat jadi Rasul. Maksud saya 6 tahunnya itu adalah 6 tahun setelah Nabi diangkat jadi Rasul. Dakwah sembunyi-sembunyi. Umar lama-lama panas mendengar berita-berita di tengah kampungnya bahwa gara-gara Muhammad ini umat jadi bercerai-berai. Dianggap Muhammad sebagai pemecah belah umat. Umar di puncak kemarahannya menghunus pedang, berjalan terhuyung-huyung dengan tergesa-gesa mau membunuh Nabi. Ketemulah di tengah jalan oleh seseorang kafir. Mau kemana Umar? Gua akan bunuh Muhammad. Alah, jangan sok jagoan. Apa alasanmu? Gara-gara dia bangsa kita terpecah belah, tercerai-berai. Gak usah begitu. Adikmu tuh si Fatimah juga ngikutin Muhammad. Apa kau katakan? Coba aja sono tengok. Berangkat dia muter balik ke rumah adiknya lah Fatimah. Didapatinya Fatimah, adiknya Umar dengan suaminya dan beberapa orang lagi membaca Al-Quran. Digedor pintunya, didobrak, ditendang. Akhirnya Umar masuk, adik iparnya suami Fatimah dipukul sampai berdarah, kemudian dihalangi oleh Fatimah. Fatimah pun dibanting sampai adiknya melawan lagi, dihajar. Maka yang dipegang Fatimah lembaran mushaf mau direbut oleh Umar, disembunyikan oleh Fatimah. Tidak boleh orang kafir menyentuh kitab suci, harus berwudu dulu. Baiklah, kamu saja yang bacakan, aku mau dengar. Maka dibacalah surat Toha di awal oleh Fatimah. Baru beberapa ayat dibaca, Umar bergetar. Ini bukan kata-kata manusia, ini pasti kata-kata Tuhan. Akhirnya dia mendapat hidayah. Lalu, aku mau temuin Muhammad. Ngapain? Mau masuk Islam. Maka ditakbir sahabatnya. Kemudian di sana Nabi sedang berkumpul diantaranya dengan Hamzah. Hamzah juga singa Allah, Ali juga singa Allah, Umar juga singa Allah. Ketika Umar ketok-ketok pintu, Hamzah tanya, siapa? Aku Umar. Wah, semua suruh sembunyi, Hamzah yang akan menghadapi. Kalau macam-macam, aku yang penggal leher Umar. Aku siap mati. Maka aku mau masuk Islam. Wah, baru dibuka baca syahadat, semuanya takbir. Aku hidup dalam kebenaran dan aku mati dalam kebenaran. Maksudnya, apakah aku hidup dalam petunjuk Allah dan mati dalam hidayah Allah? Ya. Untuk memastikan saya matinya Islam atau tidak, Umar luar biasa pertanyaan diplomatisnya. Maksudnya kalau dia tahu bahwa matinya dalam keadaan iman Islam, nggak takut mati lagi udah. Kalau begitu, mulai sekarang, ayo Rasulullah, kita pengajiannya di Masjidil Haram. Saya yang siap membackup, saya yang jadi tameng. Kalau ada yang gangguin, berhadapan dengan saya.
Itulah Umar bin Khattab. Ketika dia masih kafir memusuhi Islam begitu kerasnya. Tapi ketika sudah masuk Islam tidak tanggung-tanggung. Dia membela dengan mengatakan, nggak usah takut lagi. Ayo kita terang-terangan dakwah. Biarin orang kafir menyaksikan. Kalau tidak macam-macam saya yang akan melawan. Akhirnya Nabi bersama Hamzah, Umar dan sahabat yang lain berangkatlah ke Masjidil Haram berdakwah. Orang kafir hanya bengong melihat dakwahnya Nabi dikawal Hamzah dengan Umar sama-sama singa Allah, nggak berani ganggu. Sejak saat itulah, setelah tahun ke-6 kenabian, dakwah terang-terangan dengan masuknya Umar bin Khattab, maka diberi gelarlah Al-Faruq, pembeda. Artinya setelah Islam kedatangan Umar beda banget, beda suasana, beda penyebarannya, beda keberaniannya, dan keamanan dan sebagainya. Satu lagi, karena memang waktu sudah ini, bahwa Umar nanya sama Nabi, wahai Rasulullah, apakah saat aku sudah mati nanti masih seperti ini? Maksudnya masih keras seperti ini? Iya, hidupmu matimu sama keras. Kalau begitu, Nabi itu waktu itu cerita tentang malaikat Munkar Nakir. Nabi cerita tentang kematian alam barzah, bahwa Munkar Nakir itu yang akan datang bertanya, akan tampil dengan fisik berwarna hitam kebiru-biruan, mengerikan, semua orang akan takut dibuatnya. Itulah kemudian Umar bertanya, ya Rasulullah, apakah nanti kalau aku sudah mati masih akan tetap garang seperti ini? Iya. Kalau begitu Munkar Nakir akan aku lawan, kata Umar bin Khattab. Ali di situ mendengar. Akhirnya ketika Umar wafat dan dikubur, Ali ngikut, yang lain berpulang, Ali nggak pulang, tetap duduk di samping kuburan Umar. Ali, ayo pulang. Enggak, silakan kalian pulang. Ali berdoa, ya Allah, bukakan muka syafah mata batinku untuk bisa melihat percakapan Umar dengan Munkar Nakir. Maka doanya dikabulkan, dibukalah hijab dinding di hatinya Ali mendengar percakapan Umar dan Munkar Nakir. Munkar Nakir pun datang dengan garang dan membentak. Maka Umar menjawab, hai Munkar Nakir, kalau nanya yang sopan, jangan bentak-bentak begitu. Kamu tidak tahu siapa saya. Siapa kamu? Aku adalah sahabat kekasih Allah, orang yang paling mulia. Aku sahabatnya dan aku pembelanya. Aku dicintai Allah dan dicintai Rasulnya. Maka sejak saat itu dipesan oleh Umar, mulai sekarang jangan lagi kamu kalau bertanya kepada orang mukmin bentak-bentak. Sejak saat itu malaikat Munkar Nakir hingga saat ini kalau bertanya kepada orang mukmin yang meninggal dengan sopan, alhamdulillah. Sampai Ali berkata, masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Umar, hidupmu memberi manfaat, matimu masih memberi manfaat. Subhanallah, kalau kita ceritakan panjang ini 2 orang saja sudah tidak cukup waktu. Nanti insya Allah besok kita lanjut lagi dengan Utsman dan Ali dan sahabat yang lain. Mudah-mudahan keteladanan sahabat ini menjadikan inspirasi buat kita untuk besok bisa kita ikuti, teladani. Tetapi insya Allah kita juga semuanya masuk surga menyusul mereka, dan insya Allah kita sama-sama mudah-mudahan tanpa hisab bersama Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.